إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح خلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، خصوصا إلى روح والد حجي محمد مأمون بن حجي عبد الرحمن، ووالد حجي عبد الرحيم بن حجي عبد الله، وجدي حجي عبد الرحمن بن حجي محمد زين، وجدي حجي عبد الغاني بن حجي محمد زين، إلى شيخنا كي حجي عثمان بارك بن محمد راوي، وشيخ مشايخنا كي حجي عبد المجيد بن حجي عبد الرحمن، وشيخنا كي حجي مهاجر أمسر، وإلى شيخنا إسماعيل عثمان زين يماني، وإلى شيخنا ياسين عيسى فداني، وإلى شيخنا سيد محمد علوي أبس المالكي، وإلى روح شيخنا طه عبد الواسع البركاتي، وإلى روح شيخنا أحمد جابر جبران اليماني، وإلى شيخنا كي حجي أحمد دمنهور أرمن البنتاني، وإلى شيخنا أبي علوي سيد حميد علقة، إلى شيخنا كي حجي سراج الدين ترنغلي، وإلى شيخنا حسن مشهد اليماني، وإلى شيخنا كي حجي إدريس كمال كليمنا، وإلى شيخ مشايخنا كي حجي عبد الله بن عمر، وإلى جدي حجي مصطفى بن حجي جهاري، وإلى عمي حجي مصطفى أرشاد وحجي أسماء أرشاد، وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين سل اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. فصل شروط التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun syurutut taubatil musqitati lil ismi dhannan la qat'an ayandama ala ta'lil dzambi min haitsul maksiyah. Bermula ini suatu pasal. Bermula syarat-syarat taubat yang dapat menggugurkan dosa. Lalu secara zon, tidak secara pasti menggugurkan dosanya, secara sangka-sangka, tidak pasti. Apa syaratnya? Ayandama ala fa'lil dzambi, bahwa ia menyesal atas perbuatan dosa. Min haitsul maksiyatu, daripada arah maksiat. Yang namanya dosa adalah perbuatan maksiat. Sesalkan perbuatan maksiat tersebut, itu namanya syarat. Tidak menyesal, cuma mulutnya doang, taubat nggak ada apa-apanya. Nanti indikhtala di belakang. Wa ayya'zama alla ya'zama ala alla ya'uda ilaihi, dan bahwa ia bercita-cita bahwa tidak kembali kepada perbuatan dosa itu lagi. Au ila mithlihi khalisan lillahi ta'ala, atau kepada seumpamanya hal keadaannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi taubatnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, enggak niat untuk mengulangi perbuatannya. Apalagi syaratnya wa ayyaqla'a anhu halan in kana mutalabbisan bihi aw musirran 'alal mu'awadati ilaihi, dan bahwa ia mencabut atas perbuatan dosa itu ketika itu juga, seketika, jika adalah ia dalam keadaan berbuat dosa, atau dia terus-menerus atas membiasakan berbuat dosa. Di sini melakukan penyelesaian diri kepadanya. Jadi au musirran 'alal mu'awadati ilaihi, atau terus-menerus atas sengaja berbuat dosa. Wa ayakhruja minal mazalimi waz zakati in kanat biraddiha aw badaliha in talifat li mustahiqiha ma lam yubri'hu minhu, dan bahwa ia keluar daripada zalim, perbuatan aniaya, dan zakat jika adalah dengan mengembalikannya atau menggantikannya jika rusak bagi mustahiknya, semasa tidak membebaskan si mustahik daripada zakatnya. Jadi yang namanya dia melakukan perbuatan zalim, perlu keluarlah dari perbuatan zalim. Zakat kalau memang nggak dikeluarin, segera dikeluarin. Kalau zakat yang haknya zakatnya sampai rusak, mesti digantiin. Kalau yang menerima zakat nggak membebaskan. Wa minhu qada'u salati wa saumin, qada'u salatin wa saumin wa in katsura, dan setengah daripadanya qada, sembahyang dan puasa. Banyak qadanya, mesti segera dilakukan, upaya maksimal. Bagaimana caranya? Kalau dia banyak qadanya subuh, kapan aja dia habis sembahyang fardu, sembahyang qada subuh. Jadi habis sembahyang apa? Habis sembahyang zuhur, sembahyang sunnah, orang-orang kagak pakai kunut, dia pakai kunut. Kenapa? Karena saya pernah nanya di rumah. Kenapa? Ada seorang jamaah kapan aja sembahyang kunut. Saya tanya, kenapa yang sebenarnya? Dia waktu masih mudanya tinggal di kota, bahkan dulu di kota, dagang. Jadi yang namanya subuh sering kagak sembahyang. Orang yang punya qada sembahyang nggak boleh, haram sembahyang sunnah. Mesti apa? Qada yang didahulukan. Makanya kalau ibu-ibu nih yang paling banyak terkena yang namanya qada sembahyang. Kenapa banyak? Karena sucinya haid yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Di tengah waktu diperiksa masih ada. Kadang-kadang di awal waktu diperiksa udah bersih. Di tengah waktu diperiksa lagi ada. Kemungkinan di akhir waktu dia suci yang sebenarnya. Berarti dia kalau sucinya zuhur, itu subuh mesti diqadha. Kalau dia sucinya asar, itu zuhur masih dia qadha. Bagaimana caranya? Dia habis sembahyang fardu langsung sembahyang qadha. Ini perempuan yang mana saja. Karena ini masalah sensitif, masalah apa? Masalah qadha, masalah haidnya.
Suci yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Makanya kita mesti ingatkan orang rumah kita, istri kita banyak-banyak sembahyang qada. Jangan kita anggap udah bebas aja, nggak pernah ninggalin sembahyang, dari muda rajin sembahyangnya. Kalau laki insya Allah. Tapi kalau perempuan nggak bisa seperti itu. Karena dia sucinya isya, maghrib mesti diqadha. Karena suci yang sebenarnya kapan? Apa mungkin sebelum isya baru bersih? Kalau dia sucinya 10 menit sebelum isya bersihnya, dia masih wajib sembahyang maghribnya. Tapi dia belum siap dan kondisinya sebegitu adanya yang namanya istri. Maka kita mesti yang namanya istri itu kita perhatiin sekali haidnya. Kita tahu kapan istri kita tanggal haidnya. Saya pernah sama dokter, hebat dia. Kenapa? Tahu itu haidnya istri tanggal berapa. Karena kita kontrol terus. Kalau sudah biasanya dia haid belum haid, itu kita nanya, kenapa belum haid? Apa mungkin hamil lagi? Kenapa? Karena kita tahu tanggal sekian dia haid. Makanya kita mesti kontrol. Orang teman tidur kita setiap hari, masa kita nggak tahu sih? Orang teman setiap hari kita tidur bareng-bareng sama dia. Makanya kita komunikasi terus. Masalah sucinya haid. Makanya dia banyak sekali qadha. Makanya kalau yang orang perempuan itu mesti kalau dia meninggal dibikinin fidyah qadha puasa, qadha sembahyangnya. Jadi di samping dia qadha sendiri, karena di sini wa minhu qadha'u sholatin wa shaumin wa in katsura. Puasanya juga begitu. Jadi mesti mesti diqadhain sekalipun banyak. Malah saya ada punya ponakan, bapaknya puasanya begitu. Dia biasa puasa sunnah terus. Jadi puasa sunnahnya bukan sunnah yang di bulan itu, bukan. Mengqadhakan puasa orang tuanya. Itu dia lakukan, mengqadhakan puasa orang tuanya, mengqadhakan puasa ibunya. Jadi kita banyak-banyak puasa sunnah. Jangan udah bulan Rajab tanggal sekian belum puasa. Bulan Rajab udah mau tanggal 10 masih belum puasa. Kita mesti upayain puasa sunnah sebanyak-banyaknya. Jangan kalau kita rasa kita yakin sudah impas, tapi ibu kita, tapi ayah kita gimana? Maka mesti kita upayain, kita qadhakan. Wa in ikhtalla syartun min asy-syurutil madhkurati lam tasihha taubatuhu. Maka jika rusak satu syarat daripada syarat-syarat yang disebutkan, tidak sah taubatnya. Jadi taubat yang tadi syarat-syaratnya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari ayyandama, ayyazama, lalu wa ayyakla'a wa ayyakhruja, itu adalah mesti semuanya itu terpenuhi. Kurang satu saja syaratnya, tidak sah taubatnya. Qala wa ayyastaghfirullah ta'ala min dzambihi, dan bahwa ia minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosanya. Minta ampunnya bilisanihi zahiran wa biqalbihi batinan, dengan lidahnya secara zahir dan dengan hatinya secara batin. Banyak-banyak kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Mulut kita mengucapkan, hati kita ngikutin. Ala ma za'amahul qadi Husainun wal qadi Abu Thaibi wal Mawardi wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala. Atas barang yang menza'am, atas barang yang berpendapat Al-Qadi Husain, Qadi Abu Thayyib, Al-Mawardi dan lain mereka rahimahumullahu ta'ala. Qala wa yajibu fi taubati an qawadin aw qadbin ay ya'lamal mustahiqqa wa yumkinahu minal istifa'i wa min nahwi ghibatin ay yastahillal mughtaba minhu. Dan wajib daripada taubat hak qisas. Yang namanya an-nafsu bil nafsu bin nafsi, dia bunuh orang itu memaafkan. Kita enggak dikisos, walaupun kita membunuh orang. Kita taubat daripada perbuatan salah tersebut. Jangan kita enggak taubat. Banyak-banyak kita bertaubat. Karena saya pernah punya jamaah, itu pernah membunuh orang.
cerita dari orang-orang kalau dia punya dosa di sini belum diterima taubatnya, di sana akan diganjar, akan diperlakukan sesuai dengan dosa dia. Tapi alhamdulillah karena saya arahkan banyak-banyak baca istighfar, baca yasin, yakin dosa kita diampuni. Begitu dalam perjalanan alhamdulillah enggak kena apa-apa sama sekali enggak. Padahal dia nyatakan diri, saya paling takut mau pergi haji. Kalau orang-orang dosanya dosa biasa saja, kalau saya dosanya membunuh orang. Maka di sini yajibu bitaubati an qawadin aw qadzbin, atau dia menuduh orang berbuat zina, namanya qadzab. Apa yang wajib ayya'lamal mustahiqqa, bahwa ia harus tahu akan orangnya yang mana yang punya haknya. Tapi jangan coba-coba kalau orang itu dibilangin mungkin marah. Kalau orang dibilangin mungkin marah, jangan dibilangin. Kalau yakin dia maafin, kita ngomong, kita minta maafnya, silakan aja. Tapi kalau orangnya emosian, lu kalau itu biang keroknya, lu yang melakukan yang melakukan kadzab. Jadi jangan kita lakukan. Lihat maslahat mafsadahnya. Wa yumkinahu minal istifha'i, dan mungkin untuk memenuhinya, untuk memenuhi permintaan maaf. Wa min nahwi ghibatin ayyastahilal mughtaba minha, dan daripada seumpama perbuatan ghibah, bahwa ia minta halal akan yang dighibahkan daripadanya. Karena siapa saja orangnya yang namanya ghibah ini lekat di badannya. Kita ngobrol sama teman lewat 5 menit udah ngomongin lain. Kita ngomong sama tamu kita dari 10 menit ke sana udah ngomongin yang namanya riba. Maka kita wajib mengurangin untuk pembicaraan. Jadi kalau kita ngomong seperlunya, dia juga ajak ngomong seperlunya. Kalau dia arah ke riba, mesti kita arahkan jangan itu dikerjain. Itu riba hukumnya. Karena yang namanya riba ini mesti minta halal kepada yang diribahkan. In ulima, jika diketahui. Wa illa istaghfara li nafsihi, jikalau tidak maka ia minta ampun untuk dirinya. Wa da'alahu, dan ia berdoa kepadanya. Kal hasidi, seperti orang yang hasud. Karena siapa saja orang yang dalam kehidupan ala kulli dzi nikmatin mahsud. Wa ala kulli dzi nikmatin mahsud, al hasud la yasud, wa rizqul hasid yantaqil ilal mahsud. Yang namanya hasad itu iri hati, lekat kepada siapa saja. Yang namanya ala kulli dzi nikmatin mahsud, atas tiap-tiap orang yang mendapat nikmat diirikan. Al hasud la yasud, orang yang ngiri tidak benar. Penyakitnya warizqul hasid yantaqilu ilal mahsud. Rezeki orang yang hasid, yang hasad diberikan kepada yang dihasadkan. Semakin dia dihasadkan semakin kaya. Semakin dia dihasadkan semakin mampu. Semakin dia diirikan semakin apa? Semakin berhasil. Maka di sini kita upayain jangan sampai terjadi. Orang beli motor baru padahal kredit, kita udah cemburuan. Padahal beli motornya kredit, tapi karena kelihatannya motornya baru, udah baru lagi, banyak banget duitnya. Padahal baru timbang lunas, ngambil lagi, kredit lagi, bunyinya aja udah lain tuh motor suaranya. Iya, tapi kita dalam kehidupan emang jiwa kita jiwa iri hati, udah ngiri aja ngiri. Maka kita upayain jauhkan sifat hasid, sifat hasud kita jauhin. Kita mesti mesti introspeksi ke dalam, kita syukurkan nikmat yang ada kepada kita. Insya Allah kita enggak menghasudi orang lain. Qala Rabbana taqabbal taubatana, hai Tuhan kami terimalah taubat kami. Waghsil haubatana, dan basuhkanlah dan cucilah akan dosa-dosa kami. Wa tahamma tabu'atina, dan semoga Engkau memaafkan akan kesalahan-kesalahan kami. Bimannika wa karamika, dengan pemberianmu dan kemuliaanmu. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dzambin adznabna. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu dari setiap dosa yang kami lakukan dosa.
ista'madnahu aw jahilna. Kami sengaja berbuat dosa atau kami lupa. Wa nastaghfiruka min kulli dzambin, dan kami mohon ampun kepadamu tiap-tiap dosa. Tubna ilaika minhu, tubna ilaika, kami taubat kepadamu, minhu. Tsumma udna fihi wa nastaghfiruka minadz-dzunub allati la ya'lamuha ghairuka wa la yasa'uha illa hilmuka wa astaghfiruka min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min kibalir rakhsi fastabaha dzalika alaina wa huwa indaka haram wa nastaghfiruka min kulli amalin amilnahu liwajhik fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Tsumma qala khatimatun fil khawf nas'alullaha ta'ala husnal khitam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalimi. Bermula ini bab pada menyatakan haram berbuat zalim, haram berbuat curang, dan perintah dengan mengembalikan yang dia zalimi. Barang yang dia zalimi punya orang, pulangin. Qala Allah Ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Firman Allah Ta'ala, tidaklah bagi orang zalim mempunyai sahabat karib, mempunyai teman yang kerabat yang dekat. Wala syafi'i yuta', dan tidak mensyafaatkan yang ditaati. Kenapa? Karena biasanya orang yang zalim banyak musuhnya, nggak ada temannya sendiri masih dia kerjain. Maka wa malidz zalimina min hamim, tidaklah orang yang zalim itu adalah mempunyai sahabat karib. Wa qala ta'ala wa malidz zalimina min waliyyin wala nasir. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah bagi orang yang zalim mempunyai wali dan tidak mempunyai penolong. Qala wa ammal ahaditsu fa minha haditsu Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu al-mutaqaddimu fi akhir babil mujahadati. Dan adapun beberapa hadis, maka setengahnya hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang terdahulu pada akhir bab al-mujahadah. Wa bihi la yaqala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha wa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Musliman. Riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu perbuatan zalim. Jangan kita melakukan perbuatan zalim. Kita kalau mau berbuat zalim tahu ini benar-benar salah tapi kita kerjain. Ini yang namanya zalim. Perbuatan curang kita kalau kita mau kerjain kita tahu kita kerjain padahal itu salah. Hadisnya larang, takutlah kamu perbuatan zalim. Perbuatan zalim apa? Perbuatan curang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maka sungguhnya zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kamu akan pelit. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Ini bukan apa? Bukan pelit, biang pelit. Jadi wattaqus syuhha, dan takutlah kamu akan sangat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Maka sungguh orang yang pelit binasa orang-orang yang sebelum kamu.
hamalakum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Mereka melakukan atas bahwa menumpahkan darah mereka. Dan mereka menghalalkan akan yang haram. Dengan apa? Dengan gara-gara biang pelit, super pelit. Maka kita upayain jangan ada diri kita yang namanya apa? Yang namanya sifat pelit. Kita masih sifat dermawan yang lekat kepada kita. Karena kalau kita sifat pelit, ini udah pasti di rumah banyak makanan yang basi, yang busuk. Tapi kalau kita sebaliknya, itu baru kita kirimin makanan yang ada di rumah, buah-buah yang ada di rumah, langsung ada yang nganterin lagi. Kita beliin, kita bagiin tetangga semua keluarga, habis di rumah, sebentar enggak beberapa jam itu datang lagi. Yang namanya apa? Kita wajib, yang namanya kita kehidupan banyak-banyak bersedekah. Jangan kita apa? Jangan kita males sama sedekah. Karena orang yang malas sedekah itu terjadi di rumahnya buah pada busuk, makanan pada basi, dodol sampai yang namanya bulukan. Kenapa? Karena ditumpukin aja nggak dimakan-makan. Sayang mau dibagi tetangga. Alasannya apa? Keenakan dia dibagi. Jadi bahasanya kalau kita bagi tetangga keenakan dia dibagiin mulu. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Maka kita mengarahkan ke istri kita di rumah. Karena yang tahu urusan rumah itu istri yang tahu persis. Maka kita arahkan dia untuk apa? Untuk banyak-banyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi banyak-banyak kita sedekah. Apalagi anak kita pada naik kendaraan. Insya Allah kalau kita banyak sedekah diselamatkan Allah. Karena di kendaraan nggak ada cerita. Kita hati-hati nggak nabrak, ditabrak dari belakang. Ini yang namanya kita di kendaraan. Maka wasiat guru saya Ismail Zaini Amani, kalau naik kendaraan jangan lupa Fatihah ayat kursi. Begitu kita setar, kita hidupin motor, kita mau berangkat, gas kita tancap jalan, jangan lupa Fatihah ayat kursi. Insya Allah diselamatkan Allah. Kenapa? Karena yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga di rumah suruh banyak-banyak sedekah. Jangan Jangan males sama sedekah. Makanya kita upayain kita orang yang dermawan. Walaupun sebatas kemampuan kita. Nggak mesti banyak, kagak. Yang penting Yang penting kita sedekah. Kalau saya di masjid saya alhamdulillah ada subuh berkah. Subuh berkah itu ada kopi, ada teh, ada susu, ada makanan. Jadi istri sengaja kalau mau ngaji itu nenteng. Sedekah bakal orang yang habis sembahyang subuh. Cuman penyakitnya habis sembahyang subuh salam udah nggak wirid lagi. Kenapa? Takut kehabisan makanan, padahal makanan banyak. Ini tabiatnya begitu. Sambil dia ngopi, sambil ngeteh dia ngobrol. Orang di luar pada Orang di dalam pada zikir. Ini penyakitnya. Karena nggak bisa dihindarin begitu adanya. Kadang-kadang rajin jamaah karena ada teh kopi. Biasanya nggak jamaah. Tapi begitu ada teh ada kopi, alhamdulillah. Jadi ditarik dia sama subuh berkah. Maka kita upayain banyak-banyak sedekah agar supaya keluarga kita, anak kita, ponakan kita semuanya banyak kendaraan. Nggak ada cerita sekarang nggak pakai kendaraan, kagak ada. Makanya kita berdoa, pesan yang namanya anak, ponakan, kalau dia berkendaraan jangan lupa Fatihah kursi. Insya Allah diselamatkan Allah, yakin. Karena saya di Arab, supir saya Ismail itu nggak punya SIM. Mau berangkat acara di Jeddah, tapi dia nggak punya SIM. Kalau di Arab itu ketangkep sama murur, kalau kita sama ILD atau sama polisi lalu lintas, wajib denda, wajib kurung. Kalau di kita kan cuma denda selesai. Kalau dia wajib denda, wajib masuk sel, kurungan. Walaupun selnya lain dengan orang yang melanggar acara perjalanan. Ini yang nggak punya SIM, tapi dia sengaja. Emang kagak punya, kita perlu disuruh pakai sorban seperti ini semuanya teman-teman. Lalu baca yang namanya Fatihah ayat kursi. Alhamdulillah selamat aja, nggak pernah ada apa-apa. Malah kadang-kadang jalan tol dari Jeddah ke Mekah itu cukup luas, supirnya ngantuk. Kagak ada yang bisa gantiin nyupir sambil tidur. Dia nyupir sambil tidur, jalannya lurus sekali. Oh, dia tidur lagi sambil nyupir. Itu yang namanya kehidupan begitu. Kalau saya pernah itu baca Ihya di rumah hari Kamis sama orang tua baca, saya tukang bacanya.
Jadi habis baca tidur. Kenapa? Ngantuk. Jadi habis baca kita tidur, entar dia rapin nerangin, kita baca lagi. Jadi kita begitu dia rapin nerangin, kita lagi, dia terangin lagi, kita tidur lagi. Jadi teman-teman luar biasa kata dia. Baca Ihya bisa sambil tidur. Kenapa sambil tidur? Karena kita ngantuk, yang baca enggak ada, kita yang baca. Kita baca ukuran dia takhir kira-kira 10 menit, 15 menit, kita habis baca tidur aja. Dia berhenti ngomong, kita baca lagi terus ayat kalimat-kalimatnya. Jadi Ihya paling sulit yang namanya ibarat Ihya enggak kayak hadis begini ada barisnya. Ihya itu luar biasa susahnya kalimatnya itu enggak ada kadang-kadang enggak ada kaidah i'rabnya yang namanya Ihya. Jadi kalau udah biasa baca Ihya, insya Allah kita bapak aja bisa. Karena saya sampai sekarang masih ada mudzakarah Ihya-nya. Dulu saya tukang bacanya. Pernah kejadian ya, teman saya baca waktu itu kebetulan ini kan Salam Rasul di Kitabul Hajj di Ihya. Jadi baca itu terkenang di makam Rasul. Sambil baca sambil nangis. Kenapa? Karena keingetan kita lagi ziarah depan Rasulullah. Jadi kitab Ihya kita baca Salam Rasul, kita sambil nangis bacanya. Karena terkesan kita biasa ziarah Rasul, itu kalimat salam sama Rasul kita baca. Jadi sambil nangis bacanya. Kita kembali ke kitab kita, ke hadis kita. Muttafaqun alaihi wastahallu maharimahum. Dan mereka menuntut halal akan yang diharamkan. Rawahu Muslimun. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditunaikan hak-hak kepada ahlinya pada hari kiamat. Sehingga dikisos kambing yang tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk. Di dunia kambing yang enggak bertanduk ditandukin sama kambing yang bertanduk. Nah, nanti di akhirat yaumil qiyamah yang kagak punya tanduk dipakein tanduk. Yang pakai tanduk itu yang tadinya di dunia enggak pakai tanduk, giliran dia di yaumil qiyamah dibabugin sama yang di dunia dia dibabugin karena dia enggak punya tanduk. Maka hatta yuqada li satil jalha asyatil qarna min asyatil qarna. Rawahu Muslimun. Wa bihi la qala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wala nadri ma hajjatul wada hatta hamidallaha rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal wa atnaba fi dzikrihi wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu anzara Nuhun wan nabiyyuna min ba'di wa innahu yakhruju fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum anna rabbakum laysa bi'a'wara wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyatun. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, adalah kami bercerita tentang Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada adalah haji Rasulullah yang terakhir. Dikata Hajjatul Wada yang turun ayat di Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Di mana? Di Arafah. Kenapa? Karena ayat itu turun semua sahabat bergembira. Cuman Sayyidina Abu Bakar yang nangis. Yang lain semua girang. Kenapa? Udah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah, berarti udah sukses, udah selesai. Sahabat yang lain semuanya tertawa girang, Sayyidina Abu Bakar nangis. Kenapa nangis Sayyidina Abu Bakar? Kalau udah selesai urusan, biasanya yang bawa urusan akan meninggal. Enggak berapa bulan setelah Hajjatul Wada, 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal. Cuma berapa bulan dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sahabat kan girang udah selesai atau yauma akmaltum dinakum. Tapi Sayyidina Abu Bakar nangis, cuman dia sendiri yang nangis. Karena dia tahu pasti Rasulullah enggak lama lagi akan meninggal.
Maka saya sama teman-teman, kalau ente punya anak udah habis ente nikahin, ente tugasnya udah selesai. Kalau anak ente udah rapi kuliah semua, tugas ente udah selesai. Kalau udah selesai, bakal kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai selesai. Anak ada habis, ponakan biayain. Iya, biar apa? Biar umur kita dipanjangkan Allah. Jangan anak udah rapi, udah sarjana semua, kita udah nyantai aja. Jangan, ponakan kita ambil, kita biayain dari nol sampai apa? Sampai selesai. Insya Allah umur kita dipanjangin. Kita kebanyakan udah girang. Saya bilang sama teman, ya nggak lama lagi meninggal loh. Iya, bahasanya nggak banyak ngomong, bahasanya nggak lama lagi lo meninggal. Sama juga orang yang masih muda udah sukses. Saya pernah, itu mertua saya sakit, usia belum 40, udah pakai BMW baru tahun 96. 97 kali itu. Lalu saya bilang, ini anak saya, anak disayut nih, masih muda banget ya, umurnya nggak panjang. Lu lihat dah, nggak lama diceritain meninggal. Kenapa demikian? Karena rezekinya banyak, umurnya pendek. Jadi selagi masih dia muda, emang rezekinya banyak, dikasih semua rezekinya. Nggak akan orang itu meninggal sebelum rezekinya itu dialihkan, yang dituliskan diberikan semuanya kepada dia. Maka kita jangan masih muda udah sukses banget, jangan kayak Abu Rizal Bakri, jangan udah beli pesawat yang namanya pesawat pribadi, jet pribadi, jangan. Kita biasa-biasa aja. Jadi jangan orang sendiri lihat udah sukses banget, masih muda, ya umurnya pendek. Perhatian ya, di mana aja kita bergaul kita perhatikan, itu pasti terjadi. Karena saya sendiri udah sengaja lihat di kitab, tatbik dengan di lapangan. Orang yang umurnya pendek, rezekinya banyak, masih muda udah kaya, nggak lama meninggal karena rezekinya banyak, usianya pendek. Maka kita minta usia yang panjang, rezeki yang banyak. Ya, jangan udah usia panjang, rezekinya sedikit, ini paling merabe. Jadi mesti kita usia panjang, rezekinya banyak. Jadi nggak ribet kita. Jadi semuanya kita bisa kita cover. Sama juga kita punya anak, kita udah tua. Tinggalin anak ilmu yang banyak, harta yang banyak. Pasti dia aman. Tapi harta doang banyak dia berantem. Tapi kalau ilmu doang banyak, insya Allah nggak akan berantem. Apa yang udah berantemin? Emang kagak ada warisannya. Ya kita yang namanya berantem warisan itu udah biasa. Di mana aja maunya banyakan. Padahal dia nggak tahu asal usulnya. Nah, kita kembali di sini di hadis. Tsumma dzakara al-Masiha hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menyanjung Allah dan asna alaihi, memuji kepadanya. Tsumma dzakara al-Masih ad-Dajjal. Kemudian ia ceritakan tentang Masih ad-Dajjal yang akan turun nanti. Al-Masih Isa turun dari langit, Al-Masih ad-Dajjal juga turun bareng. Fa'at naba fi dzikrihi, maka dia memperpanjang pada menyebutkan tentang Masih ad-Dajjal. Dan Nabi bersabda, tidaklah Allah bangkit seorang nabi kecuali nabi itu memberi peringatan akan umatnya tentang Dajjal. Memberi peringatan akan Dajjal oleh Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi dari setelah mereka, dari sebelum mereka. Dan sungguh dia keluar pada kamu, maka tidak tersembunyi atas kamu halnya Dajjal. Falaisa yakhfa alaikum, maka kamu tidak akan kesulitan untuk melihat Dajjal. Kenapa? Dajjal mengaku Allah. Dajjal mengaku Tuhan. Anna rabbakum laisa bi'a'war. Bahwa Tuhan kamu tidaklah melihat pakai mata sebelah. Wa innahu a'waru, dan Dajjal itu matanya melihat pakai mata sebelah, yang sebelah matanya nggak bakal bisa ngelihat. Kenapa? A'waru ainil yumna, nggak bisa melihat tangan matanya yang kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seolah-olah biji matanya itu adalah anggur yang mencelot. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah sungguh Allah mengharamkan atas kamu darah-darah kamu dan harta-harta kamu
seperti haramnya pada hari kamu ini. Hari apa? Hari Arafah. Fi baladikum hadza, pada negerimu ini, apa? Makkah. Fi syahrikum hadza, pada bulan kamu ini, ala Dzulhijjah. Ala hal ballaghtu. Rasulullah mengatakan, ala ketahuilah, apakah telah aku sampaikan? Qalu na'am. Mereka menjawab para sahabat, iya. Qala Allahumma shahad thalathan. Berkata, ya Allah, saksikan olehmu, diucapkan 3 kali. Wailakum aw waihakum unzuru la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Wailakum, wailak ini adalah celaka. Waihak ini adalah kasihan. Kita kadang-kadang ketukar. Asal wail aja, kita waihak kita terjemah wail. Wail celaka, waihak kasihan. Lihatlah, janganlah kamu kembali setelah aku meninggal menjadi kufur lagi, memukul sebagian kamu akan batang leher sebagian. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun ba'dahu. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradina, muttafaqun alaih. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menzalimi ukuran 1 jengkal tanah akan dikalungi ia 7 lapis bumi. Kenapa? Tahun 70-an biasa orang mindahin pagar. Jadi pagar apa? Pagar pindah terus. Asal yang biasa ngurusin pagar juga udah pasti mindahin pagar. Sejengkal dia ambil hak orang lain, itu nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi. Makanya kita tenang-tenang aja. Kalau yang biasa ke sawah dulu tahun 80-an, galengan kagak rata. Tahu galengan? Anak sekarang udah nggak tahu galengan. Iya, galengan itu nggak rata. Kenapa? Karena yang satu nimbraisin aja. Jadi melengkung, itu biasa. Jadi menzalimi tanah orang. Bukan ngelebarin tanah beli, ngelebarin tanah mindahin galengan. Bukan mindahin tanah, nambahin tanah beli, mindahin pagar. Ini budaya kita tahun 70-an. Kalau sekarang apa yang mau dipindahin, udah segitu-gitunya. Udah nggak ada yang dipindahin lagi, kagak ada. Iya, emang udah sebatasnya itu dibangun semua, apa yang mau dipindahin? Iya, emang bangunnya belinya segitu, diisi semua, kagak ada cerita nggak ada cerita yang namanya tersisa. Itu yang namanya kondisi kita sekarang. Karena tanahnya udah mahal. Tadinya tanahnya tanahnya murah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Summa qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu ila akhirih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا معبود يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما زكيا علما تقبل قلبا منورا ورزقا حلالا كثيرا ولدا صالحا فقيها أديبا عارفا وتوفيقا حسنا وخلقا جميلا. اللهم يا الله كما بلغتنا رجب بلغنا شعبان ورمضان واجعلنا يا الله في رمضان من الناجحين الممتازين. اللهم ارزقنا يا رزقا حلالا كثيرا لا سيما في رمضان لكثرة حوائجنا. اللهم أعد علينا شهر رمضان ونحن في صحة وسلامة وسعادة وسعة رزق. اللهم يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.